Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel YouTube kesayangan kita semua, keluarga Chefullah. Oke guys, tayangan kali ini kami akan berbagi info, berbagi pengetahuan, ilmu, cara, dan lain sebagainya tentang bagaimana menjadi seorang peternak kucing. Terutama bagi kalian yang ingin atau tertarik menggeluti bisnis memelihara kucing, tentunya ya dengan penjualan anak-anak kucing kelak nantinya sehingga mendapat keuntungan. Nah, mari kita bahas tentang apa saja sih hal-hal yang harus kita perhitungkan secara matang. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Lalu yang kedua, berapa modal investasi yang harus kita siapkan dari awal dan berapa hitungan keuntungannya. Nah, ini yang sangat menarik. Oke, tapi sebelum kita lanjut, tentunya kami ingin memperkenalkan tentang kucing-kucing kami, berapa jumlahnya, jenisnya apa saja, untuk referensi kalian. Karena informasi ini, semua hal ini acuannya adalah bisnis kami. Referensinya adalah apa yang menjadi keuntungan kami, dan ini akan menjadi pertimbangan untuk kalian. Tentunya ada perbedaan antara kami dengan breeder-breeder kucing yang ada di luar sana, yang tentunya yang membedakan pastinya adalah kuantitas. Tapi secara garis besar terkait dengan sarana dan prasarana, saya rasa mungkin akan ada sedikit kemiripan, bahkan mungkin mirip. Yang membedakan adalah tentang modalnya dan keuntungannya, itu yang pasti. Oke, mari kita sama-sama melihat kucing-kucing kami. Check it out. Yang pertama adalah Bimo. Ini adalah tipe Persia Pygnos jantan, usianya 3,5 tahun. Oke, yang berikutnya adalah Kimi. Ini adalah Persia Flatnose, sedang hamil, betina, usianya 3 tahun. Bulan Maret ini lahiran. Berikutnya adalah Nomi. Ini adalah Persia medium, sedang hamil juga, betina, bulan Maret akhir mungkin ini lahiran juga. Yang berikutnya ini adalah Mimi. Ini adalah Persia Pygnos ekstrim, betina, sedang hamil juga, baru sekitar 1 bulan. Dia akan lahiran di bulan April pertengahan atau akhir. Nah, ini Loli, betina juga, usianya sama 3 tahunan. Ini sedang hamil, mungkin lahirnya bulan Mei karena dia baru hamil. Dan ini adalah Ocha, betina, usianya sudah mau 4 tahun, sedang hamil juga, tapi baru, kemungkinan ini lahir yang di bulan Mei. Yang berikutnya adalah Poppy, betina, usianya 3 tahun lewat mungkin 1-2 bulan, sedang hamil, baru hamil, ini akan lahir di bulan Mei juga. Lalu yang berikutnya adalah Michan. Ini tipenya Persia Flatnose, usianya 3,5 tahun, baru melahirkan 1 minggu yang lalu. Ini sedang dalam proses istirahat untuk meningkatkan imun, stamina, dan kondisi tubuhnya lagi. Dan yang ini adalah Olive, Persia Flatnose, betina, sedang hamil juga, untuk prediksi lahiran nanti bulan depan di pertengahan April. Berikutnya ada Mochi, Persia Pygnos, usianya 3 tahun 7-8 bulan, sedang hamil juga, prediksi lahiran di bulan April pertengahan. Lalu yang terakhir ada Michi. Ini Persia Pygnos, baru hamil, untuk prediksi lahiran di bulan Mei. Nah, itulah kucing-kucing yang kami pelihara. Kenapa kami ingin menunjukkan kepada kalian? Tentunya akan ada kaitannya
dengan nilai atau biaya atau harga. Karena dari jenis-jenis kucing tersebut tentunya harganya pasti berbeda-beda, dan ini akan mempengaruhi dari tingkat keuntungan dari anak-anaknya. Pasti juga pada saat penjualan berbeda-beda. Anaknya pig nose, anaknya flat nose, anaknya Persmed atau Persia medium pasti berbeda-beda. Oke, sekarang siapkan buku tulis, pulpen, dan alat tulis lainnya. Simak baik-baik, catat baik-baik. Sebentar lagi saya akan memulai apa saja tentang sarana prasarana, berapa modalnya, dan keuntungannya berapa. Oke, mari kita lanjutkan. Sarana dan prasarana. Untuk sarana, tentunya kalian harus mempunyai tempat atau lahan untuk penyimpanan kucing tersebut, di mana kalian bisa memanfaatkan fasilitas yang ada seperti rumah sendiri, atau jika punya modal lebih, kalian bisa sewa tempat khusus untuk memelihara kucing. Untuk luasnya sendiri tergantung pada kuantitas jumlah kucing yang ingin kalian pelihara. Dimulai dari ukuran 2 kali 3 meter, 3 kali 3 meter, 3 kali 4, 4 kali 4 meter, dan seterusnya. Yang penting dan perlu kalian catat adalah wajib memiliki sirkulasi udara yang cukup agar menghindari terjadinya lembab yang akan mengakibatkan berkumpulnya kuman atau virus yang bisa mengganggu kesehatan kucing. Semakin luas lahannya akan semakin baik, karena bukan hanya kucing yang ada di tempat itu, tetapi ada kandang juga. Belum lagi untuk tempat penyimpanan prasarana pendukungnya, dan harus ada space kosong untuk kucing itu bermain. Karena tidak selamanya dan tidak dianjurkan kucing selalu berada di dalam kandang, karena akan membuat mereka menjadi stres dan bisa menyebabkan otot-otot mereka menjadi sakit. Setiap hari di jam-jam tertentu mesti dikeluarkan dari kandang agar kucing-kucingnya itu bisa bermain, berinteraksi satu sama lain, dan terutama untuk para si kitten yang masih banyak belajar untuk berinteraksi dan mempelajari lingkungan sekitar agar pertumbuhannya itu baik dan lincah. Oke, selanjutnya adalah prasarana. Yang pertama adalah kucing, itu yang pasti karena itu sebagai main aktornya. Ada banyak jenis kucing yang bisa kalian beli. Dan jenis Persia adalah yang umum di pasaran dan peminatnya itu sangat banyak. Lalu ada yang jenis Exo, British Shorthair, Angora, dan lain-lain. Sangat dianjurkan kepada kalian yang ingin beli kucing pertama kali untuk breeder, yaitu harus beli indukan yang usianya sudah matang di atas 1 tahun atau yang sudah proven 1 kali melahirkan, itu minimal. Dan jika memungkinkan, carilah kucing indukan betina yang sedang birahi berat. Komposisinya untuk pemula yaitu 1 jantan, 2 betina. Ingat ya, selalu tanya track record si kucing atau pemiliknya agar mendapatkan kualitas yang bagus. Dan tidak disarankan beli kucing di pinggir jalan. Sebaiknya belilah kucing langsung ke breeder atau di pet shop yang terjamin kebersihannya. Yang kedua, ukuran kandang untuk indukan disarankan yang berukuran XXL atau panjangnya itu 90 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya 60 cm. Tentunya kucing indukan perlu space yang lega untuk mereka melonjorkan tubuhnya secara lurus. Jika terlalu sempit akan membuat kucingnya menjadi stres dan tidak nafsu makan, bahkan rentan otot-ototnya itu menjadi sakit yang akan merembet kepada kesehatannya. Aksesoris kandang itu ada tempat pakan dan minum. Kalian bisa beli tempat pakan dan minum yang 2 in 1 agar lebih hemat kos. Lalu ada litter box. Untuk indukan beli yang XXL atau minimal yang XL. Yang ketiga, pakan kucing. Ada 2 jenis pakan kucing yaitu dry food dan wet food. Untuk pakanan rutinitas disarankan menggunakan dry food. Wet food bisa diberikan 1 atau 2 minggu sekali. Dan untuk merek pakan itu banyak sekali mereknya di pasaran. Dari yang murah sampai yang mahal. Kalian bebas pilih. Kalau kami menggunakan Cat Choice Kitten yang mengandung protein tinggi. Cat Choice Kitten kami berikan juga untuk para kucing indukan.
kami hanya satu merek saja sampai saat ini, tidak pernah berubah. Mungkin ada yang tanya, kenapa indukan dikasih pakan kitten? Sebetulnya sama saja, karena kami kejar atau kami mencari proteinnya. Karena di dalam kandungan cat choice kitten itu proteinnya sangat tinggi. Untuk pertumbuhan anakan kucing itu sendiri itu sangat bagus. Dan untuk indukan justru ini sangat bagus juga agar mempertahankan kualitas imunnya, kesehatannya, bulunya. Bahkan ketika kucing betina indukan ini sedang hamil, protein inilah yang akan berguna untuk kebaikannya selama masa proses kehamilan, dan tentunya itu akan sangat baik untuk si janinnya. Yang keempat adalah pasir kucing. Kalian bisa beli yang wangi dan menggumpal agar mudah saat dibersihkan. Banyak juga merek di pasaran, semua sama aja kalau soal pasir. Yang penting yang kalian cari itu yang menggumpal. Yang kelima, itu ada vitamin dan obat-obatan. Untuk vitamin dan obat-obatan ini menjadi option tersendiri bagi kalian, terutama bagi yang pemula. Kalau kalian termasuk tipikal orang yang ulet, mau capek dan ingin belajar lebih, silakan disediakan. Tapi jika kalian ingin terima beres soal perawatan kesehatan kucing, itu bisa kalian bawa ke dokter hewan. Tetapi kosnya pasti akan mahal. Kalau kami lebih senang merawat totalitas sendiri, kecuali jika si kucingnya itu terkena penyakit yang serius, maka kami bawa ke dokter hewan. Alhamdulillah selama 3 tahun kami menjadi breeder, kami masih bisa handle kucing yang sedang sakit seperti flu, demam panas, kaki pincang, dan mencret. Sehingga kami selalu menyediakan vitamin dan obat-obatan itu sendiri. Contohnya seperti vitamin, ada NutriPlus Gel untuk ketahanan tubuh dan stamina, ada powder konsentrat untuk menjaga imun dan nafsu makan, ada Natur E juga untuk menjaga keseimbangan hormon, bahkan bisa untuk mempercepat birahi. Kalau obat-obatan lebih kepada penyakit ringan seperti flu, batuk, demam panas, dan mencret. Serta yang wajib tersedia bagi kami adalah obat anti jamur, kutu, dan kutu telinga. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang modal. Saya akan remind kembali bahwa apa yang kami sampaikan ini tentunya adalah acuan dari bisnis kami. Jadi, kalian nantinya bisa memperhitungkan kembali dengan biaya-biaya yang kami sampaikan. Kalian bisa ikuti percis seperti kami atau kalian punya hitungan sendiri, itu bebas, silahkan. Semua tergantung dari modal yang kalian miliki, oke? Modal yang pertama adalah kucing. Kami memiliki 11 kucing dan memang sejak pertama kali kucing kami jumlahnya 11. Jadi 11 ini bukan yang pertengahan jalan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, itu tidak. Memang percis dari awal sampai sekarang ini itu masih 11 indukan dengan komposisi 10 betina dan 1 jantan. Perlu dicatat, semua kucing kami itu Persia, bukan Exo, bukan British Shorthair, bukan Himalayan, Angora, Sphinx, dan lain-lain. Dari 11 kucing, kami memiliki 5 ekor Persia Pygnos. Untuk harga Persia Pygnos itu sendiri yang kualitasnya bagus berada di kisaran 3-5 juta. Mari kita ambil rata-rata terkecil, yaitu harganya 3 juta. Kita kalikan 5 ekor sama dengan 15 juta. Lalu yang berikutnya adalah harga untuk Persia Flat Nose. Kami memiliki 3 ekor. Kisarannya 1,5 sampai 2,5 juta. Kita ambil rata-rata harga terkecil 1,5 juta. Kita kalikan 3 sama dengan 4,5 juta. Berikutnya, harga untuk Persmed atau Persia Medium. Kami memiliki 3 ekor juga dan kisaran harganya itu berada di 700 sampai 1 juta. Bahkan mungkin ada yang lebih. Tapi kita ambil angka 1 juta saja. Dikalikan 3 sama dengan 3 juta. Jadi total untuk beli kucing indukan semuanya adalah 22.500.000 rupiah. Modal yang kedua yaitu kandang dan aksesorisnya. Untuk kandang ukuran XXL seperti kami itu harganya 500.000 dan kami memiliki
11 kandang sehingga totalnya itu 5,5 juta. Untuk tempat makan dan minum, kita pukul rata saja untuk semua kandang itu harganya 100.000. Litter box yang ukuran XXL itu harganya 40.000 satu. Dikalikan untuk 11 kandang sama dengan 440.000. Sehingga total biaya kandang dan aksesoris adalah 6.040.000 rupiah. Modal yang ketiga, pakan dan pasir. Pakan seperti kami, Cat Choice Kitten, untuk 20 kg itu 400.000. Alhamdulillah itu cukup untuk 11 kucing kami yang indukan maupun yang kitten. Bahkan kadang-kadang bisa habisnya itu 1,5 bulan bahkan lebih. Jadi lumayan hemat kos. Lalu pasir sendiri yang sekarung beratnya 25 liter harganya 80.000 rupiah. Sebulan kami bisa menghabiskan 5 karung pasir. Jadi kalau kita kalikan itu sama dengan 400.000. Total pakan dan pasir adalah 800.000. Nah, mungkin kalian akan bertanya, kenapa warnanya kok merah sedangkan yang lainnya kuning? Oke, kenapa kami memberikan warna merah? Karena untuk modal pakan dan pasir ini sebagai warning bahwa modal jangka panjang yang rutinitas yang akan dibeli tiap bulan. Nah, jadi pasir dan pakan ini selalu kita keluarkan tiap bulan sebesar 800.000. Jadi ini akan berkaitan dengan keuntungan akhir nanti. Modal yang keempat, untuk vitamin dan obat-obatan itu sendiri. Ini variatif ya, ambil rata-ratanya aja. Anggap modal vitamin dan obat-obatan seperti kami itu 1 juta. Modal kelima yaitu alat grooming atau alat untuk mandi. Sampo dan lain-lain kita ambil rata saja, itu harganya 300.000. Kami itu punya pet dryer yang harganya 1.300.000. Karena kalau menggunakan hair dryer itu ekstra lama banget untuk ngeringin si rambut kucing itu. Karena kalau itu nggak kering, nggak bener-bener kering akan menyebabkan jamuran. Jadi untuk modal grooming itu sendiri 1.600.000 rupiah. Jadi kita totalkan modal keseluruhan yang dikeluarkan seperti yang kami kelola itu mencapai 31.940.000 rupiah. Saya ulang ya, 31.940.000 rupiah. Oke, kita sudah membahas tentang sarana dan prasarana. Modal juga sudah kita bahas, lalu sekarang kita akan membahas keuntungan guys. Nah, keuntungan menjual anakan kucing atau kitten ini sangat menggoda iman. Maksudnya apa? Maksudnya seorang breeder itu pasti pengen jual kitten yang mahal, apalagi pemula. Bahkan kalau perlu nih, kucing ras yang high end atau yang mahal banget seperti British Shorthair, Scottish, Bengal, Ragdoll, Sphinx, dan banyak lagi yang harganya bisa di atas 5 juta. Padahal market pasaran yang paling banyak itu ada di 5 juta ke bawah. Itulah yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa untuk menjadi breeder apalagi yang pemula itu jangan terobsesi untuk meraup keuntungan yang besar. Apalagi bagi pemula langsung beli ras kucing yang high end itu justru perawatannya sangat rumit dan juga pastinya makin mahal. Kalau asal-asal itu siap-siap aja kalian menderita lahir dan batin. Jadi disarankan untuk pemula bisa bermain di kucing ras Persia seperti yang kami lakukan. Itu pun untungnya alhamdulillah udah gede banget coy. Yang penting selalu bersyukur dan menjaga etos profesional breeder agar pelanggan terus tetap setia. Oke, mari kita hitung tentang keuntungannya sekarang. Nah, dari 10 kucing indukan betina kami,
Itu kan proses hamil sampai dia melahirkan, terus dibesarkan anak-anaknya sampai siap jual, pasti waktunya itu berbeda-beda, bener kan? Tapi yang pasti sama adalah kurun waktu masa kehamilannya. Biasanya kucing itu hamil 60 hari sampai 65 hari. Atau anggap aja 2 bulan. Lalu dilanjutkan lagi dari proses kitten lahir sampai siap jual. Biasanya rata-rata usianya 2 bulan juga. Lalu dari kalian pasti ada yang bertanya kritis, ini ngitung omset per bulannya gimana? Sedangkan tadi dijelaskan lahiran kitten dari awal sampai siap jual dari indukan aja pasti beda-beda. Terus dari 10 kucing kami tahu per bulannya berapa itu gimana? Nah ini, kami selalu membiasakan penjualan masa kitten itu ditambah 2 bulan. Jadi total proses masa hamil, lahir sampai kitten siap jual itu dari 4 bulan menjadi 6 bulan. Kenapa? Nah, ini kuncinya. Karena kami sistemnya mengumpulkan kitten-kitten dari semua indukan itu lahir dulu. Jadi sistemnya itu enggak indukan yang pertama lahiran terus tunggu 2 bulan dijual, enggak. Sistem kami enggak kayak gitu. Jadi kami tunggu dulu sampai semua 10 indukan betina ini melahirkan semua. Anak-anaknya kita kumpulkan, makanya kami menambahkan space 2 bulan tambahan menjadi 6 bulan. Nah, ini yang paling penting. Di sini adalah tata manajemen kami. Tiap tahun kami selalu membiasakan 10 indukan betina kami ini 2 kali lahiran. Oke. Dengan masa produktif sudah kami tentukan per semester 1 dan 2 atau tiap 6 bulan sekali sampai kami jual kitten-kittennya semua. Sehingga kitten-kitten yang kami jual ada yang usianya udah 4 bulan. 4 bulan ini dari kloter golongan pertama. Lalu ada yang usia 3 bulan itu dari kloter yang kedua, dan yang terakhir itu pasti tentunya usianya 2 bulan. Oke, sampai sini sudah paham ya guys? Jika sudah paham, saya akan lanjut dengan nilai jual kittennya. Oke, 10 indukan betina kami ada yang melahirkan 4 ekor, ada yang 5 ekor, 6 ekor, 7 ekor, bahkan ada yang 8 ekor. Dari 10 indukan betina yang melahirkan 8 ekor itu ada 2 indukan betina. Oke. Nah, sekarang kita akan ambil rata-rata yang terburuknya aja, yaitu 4 ekor tiap indukan. Jadi total kittennya itu ada 40 ya. Kita akan ambil rata-ratanya, satu indukan betina melahirkan 4 ekor sehingga dikalikan 10 indukan betina menjadi 40 anakan kucing atau kitten. Oke, sekarang kita akan menghitung nilai jualnya. Nah, biar mudah dicerna, anggap saja nilai jual si kitten ini kita ambil rata-rata yang paling ringan saja, itu 1 juta sebagai contoh saja ya guys. Karena biar nggak ribet nih kalkulatornya. Jadi anggap saja harga jual kitten itu 1 juta rupiah. Berarti keuntungan jual semua kitten ini adalah 40 juta. Nah, anggap saja dari 40 kitten ini ada yang mati 3. Ya, jangan kaget, pasti semua breeder akan merasakan tidak semua anakan yang nanti lahir itu pasti akan hidup semua. Pasti ada yang mati, entah itu 1, 2 atau 3. Anggap sajalah yang mati itu 3 ekor kitten. Berarti kita rugi 3 juta. Oke, nggak apa-apa. Total jual keseluruhan kitten menjadi 37 juta rupiah. Nah, sekarang kita bagi saja 6 bulan guys, sama dengan 6 juta sekian. Diambil lagi biaya pakan dan pasir yang sebesar 800.000 yang tiap bulan kita keluarkan, sama dengan 5,3 juta sekian. Sampai sini paham? Nah, tapi
Itu kan jika kita hitung dengan asumsi 1 juta per kitten. Kalau aslinya seperti kami, hitungannya begini, anggap sajalah dari 40 kitten, setengahnya aja 20 ekor, semuanya itu Pythnos ya. Dari 40 kitten, setengahnya berarti 20 ekor itu adalah Pythnos. Yang nilai jualnya bisa 2 juta ke atas. Nah, anggap saja 2 juta lah kita genapkan. Lalu kita kalikan 20 ekor kitten Pythnos. Itu sudah mencapai 40 juta guys. Ya, 40 juta rupiah. Belum lagi ya sisanya. Kebayangkan berapa bisa mencapai 50 sampai 60 juta rupiah guys. Sehingga net profit per bulannya itu bisa 8 sampai dengan 10 juta rupiah. Oke guys, gimana? Menarik bukan? Dan itulah informasi terkait dengan sarana, prasarana, modal investasi di awal, lalu keuntungan yang menjanjikan menjadi seorang breeder kucing. Bagi kalian yang masih ragu, minggir dulu. Karena di belakang kalian masih banyak orang yang ingin menjadi seorang breeder kucing. Tapi satu hal yang perlu kita semua pahami bahwa apapun yang kita akan geluti, apapun yang akan kita pilih bisnisnya, semua tergantung pada hati kita. Karena di dalam hati kita harus tertanam niat, sayang, dan yang terakhir yang paling penting yang kalian atau mungkin saya pribadi juga tidak akan boleh lupa lah, yaitu tentang rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah apabila kita menjalani semua, bisnis yang kita lakukan akan sukses, akan besar dan besar. Oke, sekian informasi yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan dukung terus channel kami, channel kesayangan kalian semua di keluarga Saifullah. Dan bagi kalian yang ketinggalan tadi, nyatet, nyimak, atau lain sebagainya, silahkan tulis komen kalian di bawah ini dan saya akan merespon dengan cepat. Oke, see you next time.